sambutan Direktur Utama PT Darmawan Tour and Travel, dalam hal ini Bapak Dr. Andes Haji Murdaya, MSc, kepada beliau dengan hormat disilahkan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita melaksanakan manasik umrah yang grup 23 tanggal 23 Januari 2023 yang berjumlah 170, dan kita juga apresiasi pada Bapak dan Ibu bahwa nantinya akan bersama-sama dengan Bapak Wakil Bupati dan Ibu Wakil Bupati bersama dengan rombongan berangkat umrah yang tanggal 23, insya Allah. Bapak dan Ibu jemaah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mendapatkan beberapa materi 1 hari penuh, diantaranya nanti dari Pak Kasih Haji kebijakan pemerintah tentang haji dan umrah, dilanjutkan nanti dengan akidah, dan dilanjutkan lagi dengan setelah itu yaitu adalah fikih. Nah, setelah fikih kita istirahat, makan siang, sholat, dan dilanjutkan lagi manasik umrah. Setelah itu kita masuk lagi tentang tempat-tempat yang makbul di Mekah dan Madinah, tempat-tempat yang bersejarah di kota Madinah dan Mekah. Ya. Selanjutnya terakhir adalah proses perjalanan Bapak dan Ibu mulai kita berangkat sampai pemulangan. Jadi ada beberapa materi yang akan disampaikan pada hari ini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, PT Darmawan selama sudah COVID sudah memberangkatkan kurang lebih 1000 jemaah, dan tanggal 23 170, baru kembali juga 130 yang pemberangkatan tanggal 2 Februari, insya Allah pemberangkatan tanggal 13 Februari berjumlah 92 jemaah, dan tanggal 20 Februari sebanyak 96 jemaah, dan itu sudah full semua, sudah terisi. Dan tanggal 6 bulan 3 sebanyak 120 jemaah sudah full juga. Selanjutnya tanggal 9 Maret itu sudah mulai terisi. Di situ ada 80 peks, serta lanjutan dengan tanggal 20 Maret lagi pemberangkatan awal Ramadan sebanyak 85 peks. Selanjutnya tanggal Ramadan akhir tanggal 3 April selama 23 hari, dan lebaran di sana alhamdulillah itu sudah terisi juga sebanyak 90 jemaah. Nah, setelah lebaran kembali kami berangkatkan tanggal 27 April dan tanggal 8 Mei. Setelah 8 Mei istirahat dulu umrah, dilanjutkan dengan proses haji. Proses haji dari PT Darmawan jemaah haji reguler, alhamdulillah kami konsorsium dari 3 KBIH kurang lebih 135. Haji khusus pada tahun ini yang masuk nomor porsinya kurang lebih 114 orang, dan haji furoda yang langsung berangkat tidak menunggu, tidak ada daftar tunggu, mendaftar langsung berangkat, dan yang bisa memberangkatkan seperti itu adalah yang punya izin haji khusus termasuk PT Darmawan, itu kurang lebih 1 bis, ada 40 ya. Ya. Ingin juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu jemaah
siapa tahu ada keluarga yang mau mendaftar Haji Plus, kami sudah bekerja sama dengan salah satu bank, yaitu Bank Muamalah. Cukup uangnya 10 juta sudah bisa terdaftar sebagai haji khusus dan dibantu ditanami oleh Bank Muamalah. Dicukupkan dananya untuk sampai $4.000. Jadi langsung mendapatkan nomor pos. Nah, uang yang dipinjamkan, uang yang dibantukan oleh Bank Muamalah itu akan dicicil selama kurang 2 tahun, lebih 2 tahun, atau kurang lebih 3 tahun. Jadi sangat mudah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa tahu ada keluarga yang mau berangkat umrah atau haji khusus, haji khusus, bisa mendaftar melalui seperti itu. Ya, sehingga tidak disulitkan, bisa juga perpanen nantinya. Ya, nanti 3 bulan baru bisa store lagi. Itu prosesnya ada, aturan-aturan yang diberlakukan oleh Bank Muamalah. Kami dari Darmawan salah satunya diajak bersama, berlaku seluruh Indonesia, bukan hanya di Wajo, tapi seluruh Indonesia. Ya, seperti itu yang Bapak Ibu kalau mau mendaftar haji khusus. Bapak dan Ibu jemaah yang saya hormati dan saya banggakan, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya telah bergabung bersama PT Darmawan. Insya Allah Bapak Ibu, kami selalu ingin memberikan yang terbaik. Kami selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik, mulai dari manasik ini sampai pemberangkatan dan pemulangan nantinya. Ya, sebagai tamu-tamu Allah, wajib kami dari PT Darmawan melayani dengan baik. Dan insya Allah dari 170 yang berangkat, kami mempersiapkan pendamping Bapak Ibu, baik sebagai tour leader maupun sebagai pembimbing ibadah maupun sebagai tour guide. Jadi ada 4 pembimbing ibadah dan tour leader yang mengawal Bapak Ibu berangkat nantinya dari daerah sampai di sana. Kita akan juga tim kami di sana ada 4 orang. Jadi ada 8 orang kawal selama berada Bapak Ibu di kedua kota suci, baik di Madinah maupun di Mekah. Ya. Betul-betul kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik. 2 orang 1 bis. Ya. 40 orang 1 bis, 40 lebih 2 orang yang kawal Bapak dan Ibu. Itu kami persiapkan kepada Bapak Ibu untuk dilayani. Jadi apa-apa kebutuhan, apa-apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan, baik masalah agama maupun tata cara pelaksanaan ibadah, baik di Madinah maupun di Mekah, itu kami siapkan untuk melayani Bapak dan Ibu. Nah, kalau ada apa-apa silakan, ada grup silakan dikomentar di grup. Ya, mulai hal-hal kecil seperti contohnya kunci kamarnya hilang, kami bantu uruskan. Di kamarnya ada hal yang tidak jalan AC-nya, kami dari tim kami siap membantu mengkomunikasikan dengan pihak hotel. Ya, begitu juga kalau ada orang tua yang mau dibantu, silakan. Mau belanja, silakan dibantu diantar untuk pergi belanja. Mau ambil umrah, oh Pak Ustaz, saya masih mau umrah, mau kasih cukup 4 kali 5 kali, ya silakan. Dia akan bawa ke Tanah Air untuk ambil umrah. Ya, niat di sana. Jadi jangan ragu, jangan disungkan, karena memang dari pihak manajemen PT Darmawan mempersiapkan orang-orang itu untuk melayani Bapak dan Ibu. Ya, untuk melayani Bapak dan Ibu. Ya. Seperti itu Bapak dan Ibu, dan juga kepada Bapak dan Ibu perlu persiapan sebelum pemberangkatan. Nah, namanya suatu perjalanan, kami dari tim, kami dari manajemen sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Perjalanan ini adalah perjalanan yang panjang. Makanya untuk itu nanti
saya proses perjalanan itu akan saya bahas bagaimana Bapak Ibu supaya nyaman dalam beribadah. Makanya itu kami nanti kasih nginap 1 malam di Makassar supaya orang tua kita tidak kerepotan, tidak capek. Tiba di Madinah enak untuk beribadah. Ya. Itu salah satu poin yang kami berikan kepada Bapak dan Ibu supaya betul-betul tidak capek sampai di Madinah. Ya. Yang perlu Bapak Ibu miliki sebelum berangkat, bagaimana kesiapan Bapak dan Ibu. Ya, karena ini kita mau berangkat beribadah di kedua kota suci. Kota suci yang ada di kedua kota itu Madinah dan Mekah. Ya. Di Madinah, Bapak Ibu, kalau kita berangkat tidak pernah kotor pakaian kita kalau kita pakai. Ya, tidak pernah kotor. Betul-betul kota suci di sana. Ya. Yang perlu sekali lagi saya sampaikan, yang perlu kita persiapkan Bapak dan Ibu adalah bagaimana sabar dalam melaksanakan berangkat beribadah ke Madinah dan Mekah. Yang pertama. Yang kedua, kita harus ikhlas melaksanakan segala sesuatu ibadah yang ada di sana. Kalau kita mampu ikhlas melaksanakan ibadah, insya Allah kita akan merasa nyaman, tenang, dan kita khusyuk melaksanakan ibadah di sana. Kita akan merasakan yang namanya nikmat beribadah. Ya. Insya Allah akan kita nanti mendapatkan ilmu tentang bagaimana akidah, keyakinan untuk beribadah di sana. Ya. Akan disampaikan nanti oleh salah satu ustaz kita. Barangkali itu yang sempat saya sampaikan pada acara pembukaan ini. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah minta waktunya 1 hari ini untuk mengikuti manasik sampai sore, ya, supaya betul-betul dapat menjadi suatu hal yang dapat kita lakukan di sana. Minimal dapat diingat, oh ini yang pernah disampaikan oleh Ustaz saya. Ya. Di sini juga hadir dari Ambon. Ada dari Ambon jamaah kita bergabung dari PT Darmawan, bahkan di sana dia sudah membuka kantor cabang. Jadi nanti kita ada juga dari Mamuju kurang lebih 60 orang yang bergabung dengan bersama-sama kita. Ya, insya Allah ketemunya nanti di Asrama Haji Ujung Pandang Makassar. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada seksi haji atas kehadirannya untuk membuka dan kebijakan pemerintah kehadirannya pada pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Bapak Direktur Utama. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Bapak Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Wajo sekaligus membuka manasik kita pada pagi hari ini oleh Haji Muhammad Subhan MAG. Kepada beliau dengan hormat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdal hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli
lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan Bapak Direktur Utama PT Darmawan Tour and Travel. Yang saya hormati, saya muliakan teman-teman para pembimbing jamaah PT Darmawan Tour and Travel. Yang kami banggakan, kami muliakan Bapak Ibu segenap jamaah umroh PT Darmawan paket tanggal 23 Januari 2023. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi ini kembali saya mengajak kepada kita semua untuk tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya bertahmid, melafazkan kalimat alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita hadir dalam rangka memulai niat suci untuk berkunjung ke Haramain dalam rangka melaksanakan ibadah umrah melalui PT Darmawan Tour and Travel. Tentu kita sangat berharap agar aktivitas kita pagi ini senantiasa berjalan lancar, aman dalam bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pertama atas nama Kementerian Agama Kabupaten Wajo mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada PT Darmawan Tour and Travel beserta seluruh jajarannya atas kerjasama dalam rangka memberikan bimbingan dan pelayanan terhadap masyarakat kita yang akan melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Kementerian Agama selama ini terus melakukan pembinaan, pemantauan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa PT Darmawan Tour and Travel ini adalah salah satu penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang resmi, yang berizin, yang sah dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tidak salah, bahkan sangat tepat mempercayakan perjalanan ibadah umroh Bapak Ibu melalui PT Darmawan. Oleh karena itu PT Darmawan telah menunjukkan kinerja kiprah yang baik dalam memberikan pelayanan kepada jamaah. Hal ini terbukti kepercayaan itu di mata masyarakat dengan agenda-agenda yang telah disampaikan tadi oleh Direktur PT Darmawan, bahwa PT Darmawan itu dalam sebulan 2 atau 3 kali memberangkatkan jamaah. Ya. Datang berangkat, datang berangkat, datang berangkat. Seterusnya secara rutin. Bahkan sampai bulan Ramadan, setelah Ramadan, masuk bulan haji juga masih terlibat dalam proses pemberangkatan haji. Kenapa? Oleh karena PT Darmawan di samping sebagai penyelenggara ibadah umroh,
juga selaku penyelenggara ibadah haji khusus ya, yang telah mengantongi izin dari pemerintah. Jadi PT Darmawan ini ada 2 izinnya. Ibarat sopir, dia punya 2 SIM. SIM pertama yang dimiliki oleh PT Darmawan adalah penyelenggara ibadah umroh. SIM yang kedua adalah penyelenggara ibadah haji khusus. Ini tidak semua dimiliki oleh biro perjalanan. Ada biro perjalanan yang hanya mengantongi 1 izin, yaitu izin umroh, belum mampu mengantongi izin haji khusus ya. Dengan demikian sekali lagi sangat tepat ya, sangat tepat Bapak Ibu mempercayakan perjalanan ibadah Bapak Ibu sekalian kepada PT Darmawan yang sudah diakui oleh masyarakat kita dan terus mendapatkan komunikasi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan dari pihak pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berumroh hari ini sungguh sangat terbuka lebar. Ya. Sebelum COVID, orang melaksanakan umroh. Ya. Lalu kemudian masuk masa COVID, istirahat. Pasca COVID dibuka. Namun dibukanya Haramain, dibukanya ibadah umroh pasca COVID ini secara terbuka, secara umum, seluas-luasnya, namun dengan penuh aturan-aturan dalam rangka penertiban jamaah kita. Ya. Misalnya pemerintah kita dalam beberapa item kebijakannya mengizinkan masyarakat kita untuk berangkat umroh tanpa pembatasan, ya, tanpa pembatasan lagi. Pemerintah Arab Saudi ya, membuka selebar-lebarnya tanpa batas. Ya. Silakan saja ya, Bapak Ibu masyarakat Muslim berangkat. Ya. Dengan demikian pihak biro perjalanan terus mempermudah proses itu. Antara lain yang saya sampaikan, paspor udah semua ya, udah ada semua paspornya. Paspor Bapak Ibu yang dulu sebelum COVID itu paspor hanya berlaku selama 5 tahun. Sekarang ini paspor Bapak Ibu yang terbit kemarin, yang Bapak Ibu akan pakai, itu berlaku selama 10 tahun. Jadi sekali paspor Bapak Ibu bisa pakai. Ya. Yang kedua, visa, izin tinggal di Arab Saudi dulu hanya sebulan, ya. Sekarang bisa 3 bulan. Jangan sampai nanti ada Bapak Ibu yang menyaman-nyaman sedih umroh, ya, enak dirasa tinggal, ya sampaikan aja nanti pembimbing, dulu mau pulang, saya masih mau tinggal, karena wisata masih berlaku, masih mau rasanya tinggal di Mekah, nggak mau pulang nih, nanti bulan depan baru bisa pulang, boleh, ya, pas visa Bapak masih berlaku. Masih mau jalan-jalan,
dan bukan hanya di Mekah Madinah saja bisa jalan. Di seluruh wilayah kota Arab Saudi Bapak Ibu bisa berangkat. Ya. Dengan menggunakan visa itu. Ini kebijakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kita. Nah, oleh karena itu prediksi bahwa haji tahun ini kemungkinan besarnya kembali normal juga. Kenapa? Karena umroh kita sudah normal. Nah, dengan demikian kemarin kami rapat dengan Menteri Agama, Dirjen Haji, bahwa sambil kita menunggu surat resmi keputusan pemerintah, insya Allah haji tahun 2023 sebentar ini itu akan diberlakukan kuota normal. Ya, berdasarkan hasil koordinasi antara Menteri Agama dengan Menteri Haji Arab Saudi, bahwa Indonesia tahun ini memperoleh jatah kuota haji sebesar 221.000. Artinya kembali normal seperti kuota yang dulu. Kalau demikian, saya contohkan, maka wajib tahun ini insya Allah, ya, sambil kita menunggu surat resminya, insya Allah kami sudah persiapkan hari ini untuk wajib sebanyak 401 orang untuk berangkat haji. Dibanding tahun lalu hanya 185. Insya Allah mulai hari ini kami sudah mempersiapkan jamaah haji kita sebanyak 401 orang. Siapa mereka? Kita tunggu nama-namanya terbit. Ya, melalui sistem aplikasi yang namanya sistem informasi, ya, komputerisasi haji terpadu atau Siskohat. Kita semua mari kita awali niat tulus ini. Mari kita awali pemberangkatan suci ini, perjalanan suci kita ini, ya, rihla suci kita ini, berangkat memenuhi panggilan Allah. Ibarat sebuah magnet, kita ini sudah ditarik sedikit demi sedikit, ya, ditarik dari kampung masing-masing, ditarik kita dari rumah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian mulai hari ini kita selalu menjawab panggilan itu dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Isi dari talbiyah itu adalah jawaban atas panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Iya kuang. Ya. Kami menjawab panggilan ini. Kami sudah berangkat. Kami sudah mulai manasik kali ini ya Allah. Ya. Nggak lama lagi kami tinggalkan tempat kampung halaman kami ya Allah. Kami sudah naik mobil ya Allah. Kami sudah di bandara ya Allah. Kami sudah di pesawat ya Allah. Sudah di Madinah ya Allah. Sampai kita merapat ke Ka'bah, berteriak ya Allah, kami sudah hadir. Penuhilah doa kami, jawablah doa kami, terimalah tobat kami ya Allah. Dari jauh kami datang ya Allah. Itulah makna keberangkatan kita Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian mari kita mulai manasik kita, pembekalan kita, perjalanan kita hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, Surah Al-Fatihah. Ala hazin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahi alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bagaimana Bapak Ibu, sehat? Bapak sehat? Ibu sehat? Semangat? Sudah terbayang kita di depan Ka'bah? Sudah terbayang kita di kota Rasulullah? Insya Allah kita semua akan bertamu di kota Rasulullah. Kita akan menjadi tamu-tamu Allah. Kita semua akan menjadi tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau selama ini di masjid tak bersalawat kepada Nabi, kalau selama ini di masjid kaki di rumah tak bersalawat kepada Nabi, insya Allah tidak lama lagi kita akan mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, siapa yang berziarah menziarahiku sewaktu aku sudah meninggal, sewaktu aku wafat, maka sama saja mereka menziarahiku sewaktu aku masih hidup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, materi kita yang pertama ini adalah materi tentang akidah. Ini materi akidah Bapak Ibu. Setiap pelaksanaan manasik umroh di PT Darmawan, maka yang pertama materi yang disuguhkan adalah materi tentang akidah. Ada yang tahu kenapa kira-kira yang pertama tentang akidah yang disuguhkan? Tahu? Karena materi akidah ini sangat penting disampaikan kepada seluruh pada calon tamu-tamu Allah yang akan berangkat ke sana. Ada apa dengan akidah? Karena akidah erat kaitannya dengan hati, erat kaitannya dengan ibadah yang akan kita lakukan, erat kaitannya sempurna tidaknya ibadah yang akan kita lakukan. Bagaimana akidah kita? Bahkan sampai Bapak Ibu, sempurna tidaknya, sah tidaknya dengan ibadah yang kita lakukan, diterima tidaknya adalah ibadah yang kita lakukan. Bagaimana pertanyaannya dengan akidah kita Bapak Ibu? Ini yang mau diluruskan. Sebelum kita berangkat ke sana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perbaiki akidah kita. Ya. Erat kaitannya Bapak Ibu, berbicara masalah akidah, erat kaitannya dengan hati. Hati ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah harus bersih. Karena kita mau berangkat di kota suci Makkah Al-Haramain, baik Madinatul Munawwarah maupun Makkahul Mukarramah, maka berangkat pula dengan dasar dengan hati yang bersih. Ayo Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan hati yang betul-betul bersih, perbaiki etikat kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kita. Apakah kita mau berangkat ke sana Bapak Ibu karena mengandalkan harta kita? Jangan mati kalau harta tadi kita mengandalkan.
Namun kita terbang ini Pak. Oh gimana mau ya kapan ini? Oh gimana mau? Iya. Ada Ambon? Ya. Bisa juga servis kapan? Tidak bisa ada ini. Ini Bapak Ibu dimuliakan. Ya. Apakah kita mau berangkat ke sana karena kita hanya mengandalkan kekuatan kita Bapak Ibu? Kesehatan kita? Tentu tidak. Waktu berangkat ke sana adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun. Allah tidak mengatakan kamu yang banyak harta kami panggil, belum tentu. Banyak orang yang banyak hartanya Pak. Banyak orang yang tinggi pangkat jabatannya, akan tetapi dia tidak pernah berangkat ke sana. Karena panggilan itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan saat ini Bapak Ibu? Perhatikan diri. Yang kotanya mantona ko Allah Ta'ala kalau terima pesantren. Kalau bukannya Allah kita tempat bergantung, di mana kita mau bergantung? Pernahkah kita tidak berpikir Pak? Kita di Makassar di bandara mau berangkat ke sana berapa jam? 11 jam. Kita di atas pesawat Pak. Pesawat itu besi. Full pesawatnya besi. 11 jam kita berangkat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegi kita rumah pesantren kotanya ko ngalatara. Kita penuh di atas pesawat Pak, penuh kita senang pesawat. Luntur pesawat, bang pesawat itu Bu. Besi. Nama katanya 11 jam perjalanan. Lalu di mana kita bersandar kalau bukan karena Allah? Sama harta tak mau bersandar Pak. Yang namanya harta dua rupa sifatnya. Yang pertama, ia sering waramparang agak-agak capu-capu akan habis. Mega capu to, cedek capu to, degaga capu, degaga capu to, degaga capu gimana nih? Tunggu apa katanya? Yang kedua sifatnya harta itu Bapak Ibu agak-agak isalai, agak-agak pasalai. Kalau nanti kalau bukan kita yang tinggalkan harta tak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka yakinlah harta itu kalau nanti yang akan meninggalkan kita. Kalau nanti kalau bukan kita yang tinggalkan rumah tak, maka rumah tak yang akan tinggalkan kita. Semua apa yang kita punya. Karena memang tidak ada punyata di dunia. Betul? Kita keluar menatap dunia ini, mesu pola di parimanan Indo tak tidak ada kita bawa, tak sehelai benang pun kita bawa. Tak sehelai benang pun kita bawa keluar menatap dunia ini. Apalagi kebotol, roncok, apalagi pangkat jabatan. Maka hilangkan kesombongan itu Bapak Ibu. Sama-sama kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hati kita. Kenapa hati ini perlu dibersihkan Pak Bu? Karena kata guru kita, hati itu, hati yang tidak pernah dibersihkan sangat beda dengan hati yang selalu dibersihkan. Hati yang tidak pernah menyandarkan kepada Allah sama dengan hati ada sengadara kebun, sama persis dengan kebun yang tidak pernah dibersihkan. Hati yang tidak pernah dibersihkan sama persis dengan kebun yang tidak pernah diperhatikan. Ada yang punya kebun di sini Pak? Ada yang punya kebun, angkat pernah darat angkat. Coba perhatikan kebun yang tidak pernah dibersihkan, maka apa yang tumbuh? Rumput. Apa lagi yang tumbuh? Sampah, kotoran-kotoran. Kenapa? Kalau biasanya tumbuh rumput banyak kotoran, biasanya apa yang masuk? Sembarang masuk nyamuk, masuk ular, masuk olok-olok, tamai sapini, tamai aswe. Kenapa? Karena memang tidak pernah diperhatikan, tidak pernah yang dimuliakan oleh Allah dibersihkan. Begitu juga persis dengan hati yang tidak pernah taat kepada Allah. Ya, biasanya kalau hati kotor, apa yang masuk? Bukan binatangnya masuk, tapi terkadang sifat-sifat binatang masuk ke dalam hati kita. Kalau sifat binatang masuk ke hati kita Bapak Ibu, na'udzubillah min zalik. Memang rupanya manusia, ada kepalanya, ada tangannya, dia mampu beraktivitas, tapi terkadang
sifat-sifatnya Bapak Ibu, terkadang mengalami pergeseran bersifat seperti binatang. Ya norma kada tu ya kuiri tegi na cantik na masih pak olokolo, betul? Ya kuiri tegi jana waramparang masih pak olokolo. Maksudnya bang, ya karena dari hati yang tidak pernah kita ya bisa saja masuk. Apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan, masuk sifat takabur. Sifat sombong itu masuk ke dalam hati kita ketika hati kita kotor. Di sini Bapak Ibu. Nah sahabat dia memang tojek tahu mak. Madari nak iso-iso bicik ini. Namun je lalang ni pipi tu na kita. Madari tak pakai bangin, iya je tahu prakate. Biasa kita kena stro pakai bangin na tele. Liwa tu ni hamor. Baka may gato makupe pa madari nak iso-iso bicik na pakaliawan ni kawin. Na jelo kita win. Ali na bawa mariasi. Aja mo sumbula. Engka ka sumbula ka putang. Engka sombong. Higa. Tegi mono. Jangan sombong. Gampang bagi Allah menjatuhkan kita. Apa yang kita andalkan, gampang bagi Allah menjatuhkan kita. Yang di atas gampang bagi Allah menjatuhkan kita. Dan gampang bagi Allah menaikkan kita Bapak Ibu. Tinggi harta, banyak pangkat jabatan tak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jangan kita terlalu sombong. Gampang pengalatala kemelo mana yang agak. Orang parat tak bu. Engkaya senapi na cecek bawang api pengalatala campur si lalu. Kemarin terjadi di Kalosi Pak Tagutelo. Lopola bola kayak Pak campur. Pertanyaannya tidak ada pemadam kebakaran pas engkau atau tapi ada kau campur. Jangan kau komator tapi lebih jago kau pengalatala. Gampang bagi Allah menjatuhkan kita Bapak Ibu. Lihat bagaimana dihormati, bagaimana dihargai Allah, jatuhkan dia sampai dia hina sehina-hinanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini memang tidak. Makanya Bapak Ibu hari ini perbaiki hati kita. Oke fuang Allah Ta'ala mapasandre Pak. Ya kufuang Allah Ta'ala kalau dia mapasandre maka fuang Allah Ta'ala mampi badecin mapamula asalamagata kesehatata ajo kamenta letulisu tukang ponta insyaallah. Karena fuang Allah Ta'ala "Man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kata Allah, "Wa man yattaqillaha." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, maka baginya Allah akan angkat, Allah akan mudahkan setiap urusan yang akan dia kerjakan, termasuk perjalanan ini Pak. Selama ini wudu yang kita pakai adalah wudu Syafi'i. Itu caranya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mata limomo, ikat dulu, berkumur 3 kali, kemudian menghisap-hisap air 3 kali juga. Kemudian pas mencuci wajah juga berbarengan dengan niat. Nawaitul wudu setelah ambil air sampai air di kepala langsung berwudu. Nawaitul wudu alirabbil hadas asbar di Allah Ta'ala. Saya sengaja berwudu untuk bersuci karena Allah Ta'ala 3 kali. Kemudian kedua tangan ya 3 kali. Kemudian sebagian kepala, yang penting sebagian kepala. Kemudian telinga, kemudian kaki. Itu selama ini kita pakai. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kepala itu batas kepala yang penting seluruh bagian kepala yang ditumbuhi rambut bagian atas, maka itu namanya bagian dari kepala. Batasnya ya rokwe, kemudian di belakang juga batasnya tempat mempunyai rambut. Kemudian di sini batas tumbuhnya rambut di sini juga. Itu kiri kanan depan belakang. Batas tumbuhnya rambut itulah definisi kepala. Sehingga kalau berwudu yang penting menurut Syafi'i sudah ada bagian kepala karena air sudah sah.
Tak biasa itu pergi menjaga-jaga pacar atau pergi pengantin. Tidak boleh dirusak itu jakanya, makanya dia langsung ambil air wudhu, langsung saya begini. Bagian belakang dia kasih begini. Kenapa? Karena kalau bagian depan nanti basah di sini. Tidak apa-apa, boleh juga boleh, sini juga boleh, tidak ada masalah, belakang boleh, silahkan. Pilih saja bagian kepala yang mana kita suka. Sudah sah. Minimal 1 helai rambut kena, sudah sah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah sekarang saya mau mengajarkan bagaimana cara berwudu yang tidak perlu lagi batal, tidak membatalkan antara laki-laki dan perempuan kalau bersentuhan kulit. Sebenarnya kalau bersentuhan kulit itu adalah kulit langsung dengan kulit langsung. Kalau ada pelapisnya, umpamanya ada baju begini, tidak ada masalah. Kalau ada baju, ada kain yang mengantar air bersentuhan, tidak masalah. Tapi kalau kulit langsung itu membatalkan. Nah sekarang ini coba Bapak dan Ibu, caranya sebenarnya sangat mudah membedakannya. Kalau tadi wudu yang pertama tadi caranya adalah nanti berniat wajib saat mencuci wajah. Nanti berniat nawaitul wudu lillahi ta'ala itu saat mencuci wajah, muka. Nah, wudu ini yang tidak membatalkan kalau bersentuhan yang bukan mahram adalah memulainya dengan bismillah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a. Setelah bismillah langsung juga berniat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a idhaf ila hadatsin asghar fadlan lillahi ta'ala. Saya sengaja berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Boleh berbahasa Indonesia, boleh berbahasa Bugis, Arab, terserah. Nah, setelah itu berkumur-kumur 3 kali. 3 kali. Kemudian lagi menghisap-hisap air 3 kali. Kemudian setelah itu mencuci wajah. Saat mencuci wajah, digosok-gosok. Digosok-gosok wajahnya. Ada 3 tempat harus digosok-gosok, yaitu saat mencuci wajah, saat mencuci kedua tangan, dan saat mencuci kaki. Harus digosok-gosok semua itu. Ya, setelah mencuci wajah tadi, digosok-gosok, mencuci tangan juga dengan digosok-gosok begini. Saat mengusap kepala, tidak boleh hanya sebahagian kepala, tetapi harus seluruh kepala. Ikuti caranya, bagaimana caranya Bapak dan Ibu, coba semua tangannya begini, ambil air, lalu tumpahkan airnya yang banyak, lalu ke kepala, digosok, disapu ke belakang, sampai ke belakang, sampai tempat tumbuhnya rambut, kemudian kembalikan ke depan, lalu ini telunjuknya masuk di lubang telinga, dan ini ibu jarinya menyapu dari bawah begini. Temani, dia gatal sekali perutnya atau gatal cekonna, dia garuk sampai semua dati-datinya masuk di sini di kukunya. Kalau datinya sendiri masuk di kukunya, lalu berwudu, meskipun datinya tetap ada dalam kuku, dianggap tidak menghalangi masuknya air wudu. Kalau dagingnya sendiri, tapi kalau pemainnya dagingnya adik saya garuk-garuk pemainnya, lalu saya masuk semua dagingnya di sini dengan baru saya berwudu dan tidak mengeluarkan ini, berarti dianggap menghalangi masuknya air wudu, harus dikeluarkan semuanya. Begitu caranya. Nah sekarang, selain tadi, ini kalau sudah menggunakan wudu cara yang kedua tadi ini, insya Allah meskipun jalan bersama dengan istrinya, baku pegang dengan istrinya atau orang lain,
yang bukan mahram itu, maka sudah tidak membatalkan lagi wudu, aman. Bersentuhan di pelataran Ka'bah saat melakukan tawaf itu, maka sudah tidak ada masalah lagi, tidak membatalkan lagi wudu. Nah, batal wudunya kembali kalau dia bareng dengan istrinya, pakai pegang tangan. Tiba-tiba ada salah satunya yang ada sedikit kontak-kontaknya, mungkin ada tegangan, sehingga mungkin bapaknya yang kena tegangan atau ibu, siapa yang ada tegangannya, maka itu yang batal wudunya. Jadi tetap ini bisa batal wudunya kalau berpegangan ada nafsu. Kalau sekedar berpegangan saja tidak ada nafsu, maka itu yang tidak membatalkan. Sekali-kali lo masih tapi minder nafsu maka tetap batal wudu. Tapi saya kira di sana sudah ketika saat melaksanakan tawaf, saat melaksanakan ibadah, saya yakin pikiran-pikiran itu sudah tidak ada lagi karena fokus dalam ibadah. Sehingga meskipun bersentuhan tangan dengan siapapun juga, insya Allah tidak membatalkan wudu. Nah, termasuk yang boleh membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan. Jadi itu cuma dosa mereka ingin sehingga kemaluan. Kapan membatalkan wudu itu adalah menyentuh kemaluan dengan menggunakan telapak tangan baik kiri ataupun kanan. Gatal sekali sehingga ia pada menjamin asli dari bawah pertama di mana lena selama anak prakakak, wah masih prakakak, baik laki-laki demikian juga perempuan. Kalau telapak tangannya ini langsung bersentuhan dengan kemaluannya, maka itulah yang membatalkan wudu. Tapi kalau gatal dan dia garuk hanya dari luar, pakai sarung dia garuk dari luar, meskipun berapa kali digaruk tetap tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada pelapisnya. Wadimwa dari kemudian pada masih pada dari Kalimantan apa aja tidak apa-apa, masukkan tangannya tapi kalau sampai di dalam dibalik tangannya itu masuk, kemudian dibalik begini, tinggal belakangnya ini yang garu-garu itu tidak ada masalah. Kalau bagian belakang yang berbahaya membatalkan wudu hanya saat bersentuhan kemaluan dengan telapak. Tapi kalau punggungnya tidak ada masalah. Nomor 2 tangan kurma harus dipegangkan. Iya, seperti itu. Termasuk juga membatalkan wudu itu, saya tanya kira-kira membawa tanah ke pesawat itu dipakai buat tayamum, maka sandaran kursi yang ada di pesawat itu dianggap beku. Maka caranya bertayamum, tapi tetap juga digulung nanti lengannya ya. Gampang sekali. Andai kata bisa kita setiap saat tayamum saja, karena gampang sekali dilakukan, tidak dingin juga. Ya. Caranya coba saya praktekkan dulu ya sebelum saya suruh ikut. Perhatikan saja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menempelkan di sandaran kursi, kali ini di eteng ini kan tidak ada kursi di depannya. Bisa yang di eteng panggil pramugari, dekat-dekat dulu di sini. Untuk apa itu? Ambil besi rokok dan dipinjam pantat pak untuk tayamum. Dan beri orina pramugari apa tu? Napa kurang malah ada apa? Kata dia langsung orina ni, cuma kaina. Tidak apa-apa. Kalaupun tidak ada pramugari dekat-dekat di situ, boleh mungkin hanya di pahanya, paha saja. Nah, anggaplah ini beruta ini ustaz andalannya Darmawan ini. Kita ini masih muda tapi luar biasa. Ya. Caranya
tadi Bismillahirrahmanirrahim tempelkan ke sandaran kursi, kemudian tepuk sekali atau 2 kali, ya, kemudian kasih begini, ya, tempelkan ke wajah. Nawaitu tayammuma istibahatis shalah qarqalullahi ta'ala. Hanya sekali saja diusap dulu. Beda kalau berwudu kan berkali-kali diulang, ini hanya sekali saja. Ya, sudah itu tempelkan lagi kedua kalinya. Nah, kalau tadi di bagian kanan, ke kiri lagi sedikit. Ya, atau hanya menggunakan paha kanan dulu baru paha kiri. Nah, ambil, kemudian tepuk lagi 2 kali. Ya, kemudian coba ini diletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Coba baru bisa masuk. Coba sapu masuk sampai melewati siku. Kemudian diangkat ke atas, tapi tetap rapat, ya, rapat terus. Ya, tarik keluar. Nah, yang kanan lagi disapu, yang kiri, iya. Balik, iya, disapu keluar, hitnya begini jadinya. Iya, gampang kan? Setelah itu langsung qomat, Allah langsung salam. Dan ia pada nikmat tayammum dari kami untuk sepanjangnya. Biasanya ada pengumuman dari pilot atau pramugari mengatakan bahwa waktu salat sudah masuk, maka barulah kita langsung tayammum. Tidak meninggalkan kursi, tetap pada kursinya masing-masing dan bertayammum. Coba perhatikan sekali lagi, yang lebih mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nawaitu wudu'a, nawaitu tayammuma istibahatis salati marḍalillahi ta'ala. Begininya, baik. Tempelkan, iya, sapu siku lewat siku, tarik keluar, iya, yang kiri lagi, iya, itu. Iya, jadinya begini. Silakan langsung melaksanakan salat. Nah, salat yang kita lakukan di pesawat biasanya adalah kita menjamakkan asar kecuali subuh. Pembantu waktu dulu kita sampai di pesawat nantinya, berarti saat kita salat duhur, biasanya kita menjamak dan juga mengqasar. Apa bedanya jamak dan qasar? Karena punya banyak cara kita dalam melaksanakannya. Boleh jamak saja. Maksudnya jamak saja. Kalau duhur tetap 4 rakaat, dijamak dengan asarnya juga tetap 4 rakaat. Itu dengan jamak saja. Ada juga jamak juga qasar, dikenal dengan jamak qasar. Apa artinya menjamak 2 salat, duhur dan asar, atau maghrib dan isya. Itu jamak namanya. Dan qasar yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Qasar kiri ke kiri, dikorting. Iya, tapi yang boleh dikorting hanya yang 4 rakaat. Kalau 3 rakaat tidak boleh dikurangi, tetap 3. Apalagi yang 2, tetap 2. Nah, caranya dalam niatnya itu, pokoknya kita mulai dari salat duhur tadi. Saya sengaja saat takbir ya Allah, katakan salat duhur, Allah Akbar. Saya sengaja melaksanakan salat duhur 2 rakaat qasar, jamak dengan asar karena Allah Ta'ala. Itu saja niatnya. Wabicara wikin wakata asal pada loro 2 rakaat jamak kasar si bawah asra'i perlu karena Allah Ta'ala Akbar. Ya. Caranya salat baca seperti biasa doa kita Allahu Akbar, kemudian surah Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin. Contoh ya, contoh
Jadi masuk pajak di mantu musawir terhadap alhamdulillah mungkin alamin walaupun termanggil apa makro kita Pak Guru kita Ustaz contoh dia contoh ya tetap sampai dibaca semua kemudian baca buku pendek atau panjang terserah kemudian setelah itu ruku cara rukunya Allahu Akbar jangan terlalu turun caranya ruku karena usahakan nantinya saat sujud lebih turun lagi makanya caranya sedikit begini yang penting sudah bungkus sedikit begini Allahu Akbar Sami'allahu liman hamidah Allahu Akbar lebih rendah lagi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Inna shani'aka huwal abtar Allahu Akbar Sami'allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tahiyat mubarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Selesai dua rakaat. Selesai sepanjang dulu ya. Tak masuk. Allah aja mau keluar surat aku pesawai. Jadi itu nama kali ini. Terserah kamu pramugari. Dan boleh berjamaah dengan temannya satu baris. Boleh silakan. Boleh berjamaah. Ya, dalam keadaan dulu kursinya tetap dulu ya. Kita berniat lagi untuk melaksanakan salat asar. Caranya ada bedanya sedikit. Ditandai riwayat tunna loroy. Nah, itu namanya takdim. Ya. Allah. Saat takbir langsung berniat saya sengaja melaksanakan salat asar 2 rakaat jamak qasar di waktu zuhur atau langsung bilang takdim boleh. Takdim fardu karena Allah Ta'ala. Akbar. Ya. Prosesnya sama tadi sampai selesai. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita jamak takhir? Kita melewati waktu zuhur karena mungkin kita naik di pesawat waktu zuhur sehingga nanti sampai sudah asar baru kita melaksanakan salat zuhur, maka namanya jamak takhir. Jamak takhir, bedanya itu saja tadi takhir atau riwayat sunnah asar di waktu asar. Itu yang membedakan. Ya, saat melaksanakan salat zuhur. Ya, caranya begitu. Jadi, insya Allah saya berharap jamaah dan kawan tidak ada yang keliru dalam melaksanakan ibadah di pesawat karena dimanapun kita berada ibadah salat ini tetap wajib. Bagaimanapun kondisi kita tetap wajib melaksanakannya sekalipun itu kita berada di atas pesawat ataupun kita berada di dalam bus. Nanti orang bilang bisa mukul dah. Nah ini pakaian namanya isar. Nah ada satu namanya nyaman tetapi tidak aman. Nah, contoh aman, nyaman tetapi tidak aman. Dia hanya pakaiannya seadanya. Jadi pusaka ini tak pakai. Ini nyaman karena mudah dipasang, tetapi tidak aman karena ini akan jalan. Nah, agar itu tuh colongan adalah salah. Nah, yang kita butuhkan nyaman dan aman. Nah, itu tadi nyaman tetapi tidak aman. Ada yang aman tetapi tidak aman. Tidak nyaman. Akan keluar oke. Memang aman tapi tidak nyaman ya.
Orang ini jokah. Nah, yang kita butuhkan adalah aman tetapi nyaman. Maka caranya seperti ini. Masukkan. Tergantung dari posisi kita, apakah gemuk atau kurus. Nah, ini lebih rapi. Nah, ini nyaman dan aman. Nah, kenapa nyaman? Nyaman dan dia aman. Kenapa aman? Nah, siang laki dulu, kalau laki-laki, baru pakai ikat pinggang. Nanti setelah terpasang ini baru buka celana. Jangan buka celana baru pasang ini. Kau tak loloin Muhammad. Beto aja tuh tanda beto. Tapi akhirnya orang itu. Nah ini. Nah. Lalu yang kedua, ini namanya izar, namanya ridho, yang dipasang di atas. Campaknya ujungnya selebih kue. Nah, baru ini kemudian diangkat ke atas. Aman. Pakai mana ya? Lalu Bapak Ibu sekalian, ini dipakai ketika akan berangkat sholat duhur. Dan ingat, belum berlaku larangan ihram. Walaupun tadi Bapak sudah mandi sunat ihram, walaupun Bapak Ibu sudah berpakaian ihram, semua larangan-larangan ihram belum berlaku. Larangan-larangan ihram itu akan berlaku ketika sudah niat. Di mana niatnya adalah di Bir Ali. Di mana Bir Ali itu 20 km naik bus singgah di sebuah masjid namanya Bir Ali. Di situ kita sholat sunat ihram, di situ kita niat. Setelah niat barulah berlaku seluruh larangan-larangan ihram. Nah, makanya nanti sebelum berangkat sholat duhur, dipakailah pakaian ihram. Sudah tidak pakai songkok lagi, ya. Pakaian luar dan dalam kemudian dibuka. Apa yang menjadi larangan-larangan ihram? Satu, larangan bagi perempuan tidak boleh memakai kaos tangan yang menutupi jari-jari tangan. Biar orang pakai tema gara jalan, tidak boleh dipakai. Yang kedua, tidak boleh lagi pakai cadar ketika dalam keadaan ihram. Apakah boleh pakai masker? Jika maskernya adalah dijadikan sebagai alat pelindung kesehatan, maka dia boleh. Tapi ketika maskernya dijadikan alat pelindung wajah, jadi mampitang tak panah, itu yang tidak boleh. Tergantung niat. Kenapa pakai masker itu? Mando kan nanti semana saja kaki tangan, nah, itu boleh. Kenapa pakai masker? Demi menutupi wajah saya, nah, itu tidak boleh. Ya. Nah, perempuan pakaian ihramnya yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Coba ibu-ibu naikkan tangan, angkat tangan, naikkan semua. Ini. Nah, ini tidak lolos, tidak ada yang lolos. Ayo cepat pilih. Apa yang ada nggak ada pahlawan? Tapi itu nono. Itu sebabnya ibu-ibu pakai manset. Ada manset, ada cincinnya toh. Baru masuk ke dalam sampai sini. Jadi sekalipun bajunya turun ke bawah, ini auratnya tetap aman. Yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Terkadang juga itu manset itu makofi-kofi. Hanya tetap pakai makanan lagi kita. Apa namanya itu? Los-losun loyo. Ya, sementara
antara di sini dengan di sini biasa kelihatan. Maka yang paling aman itu adalah pakai masker. Dan usahakan ibu-ibu kalau pakai kaos yang agak panjang. Ya, lagi nama kurang bagus gue. Nah, suku mana itu aja? Ada suku kurang ibita. Mestinya sudah dimulai bahwa kita harus pakai kaos kaki karena ihramnya perempuan itu saat hanya bukan ada telapak tangan. Dan saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, ketika nanti berada di hotel Mekah maupun Madinah, keluar dari kamar tolong pakai jilbab keluar dari kamarnya. Jadi Indonesia dia gimana daster lo kalau pegang jokin malah kau corona yo na itu lima daster tidak cipito ni apa cipi coba kau itu kan terpantau oleh kamera. Dan kita sering malu terhadap jamaah yang lain. Kok ini jamaah umrah ada yang pakai daster keluar, tidak pakai jilbab, termasuk laki-laki. Lo kalau dia masuk surah pojok, dia ngapain? Apa itu udah mati oleh corona daerah? Ini bukan Indonesia, ini bukan wilayah orang Bugis, ini wilayah Makkah, ini wilayah Madinah. Nah itu diperhatikan Bu ya. Saya tidak mau ada laporan dari pembimbing Pak Ustaz kasih jamaah lain. Nah, foto gitu. Awi dasar nakama masih. Ya, maka setelah pulang dari umrah, itulah hikmahnya tetap menutup aurat. Ya. Larangan bagi laki-laki tidak boleh ada yang menutupi. Maka nanti ketika perjalanan antara Madinah Mekah, walaupun sangat dingin, tidak boleh menutupi kepala dengan kain, tidak boleh. Cekik alasan, tidak boleh. Tidak boleh ada yang menempel di atas, termasuk songkok tidak boleh. Tidak boleh memakai sepatu, tidak boleh memakai kaos kaki. Yang kita pakai hanyalah sandal. Ya, hanya sandal. Boleh pakai arloni, boleh nanti karena ada tasnya. Nah ini tasnya tempat sandal. Ya. Karena ini kan banyak peralatan. Ini tempat sandal ya. Nah, onroh HP atau ini ibu nahe. Batu toni. Makanya ibu-ibu jangan bawa kalung, sudah ada kalungnya. Ada munci bulau. Nanti itu cincingnya buat simpan sebagai rumah. Ya, nanti di sana beli baru pulang. Kalau kita makan ke ibu-ibu, bakal cicing di kita. Bendeng kepada batak, mau kapal kepada batak dan itu. Membrotor apa ke putih dia apa ada mampu. Maka kita lagi nak, saya nama kalau lain asal di hawana lawangnya. Iya. Nah itu larangan bagi laki-laki tidak boleh pakai songkok, tidak boleh pakai baju, tidak boleh pakai celana, tidak boleh pakai kaos kaki, tidak boleh pakai sepatu. Larangan bagi laki-laki dan perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian. Ya. Makanya kalau mau wangi-wangi, pada saat tadi setelah mandi ihram kan baru berlaku larangan. Nah, maka setelah niat tibir ali tidak boleh lagi memakai wangi-wangian laki-laki dan perempuan. Tidak boleh mencukur kaki, bulu, mencukur kumis dan sebagainya. Tidak boleh mencabut, tidak boleh. Tidak boleh membunuh binatang. Tidak boleh marah. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh lagi suami istri bercampur. Tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan. Ya. Itu larangan-larangan ihram. Nah, maka ada itu laki-laki itu pas sampai di Mekah, dia lupa. Pas dia cermin, dia lihat kumisnya tebal, dia ambil cukur, dia cukur itu. Diingatkan, ihram kamu nggak boleh. Masalahnya baru setengah kumisnya selesai. Apalagi Pak anggota ini kan tebal kumisnya ini kan. Baru setengah selesai. Tidak boleh dilanjutkan, ya tidak boleh dilanjutkan. Maka dia pun berangkat tawaf sambil menutup mulutnya. Kenapa Pak bisa jawab kan? Bukan. Kenapa ditutup? Tidak apa-apa.
Kenapa sih sadaka Muhammad? Tengok tulis musawali. Nah itu larangan-larangan itu perlu diperhatikan. Nah Bapak sekalian ingat. Nah setelah berpakaian ihram begini, kita turun ke Masjid Nabawi sholat duhur. Berapa rakaat sholat duhur? 4 rakaat. Setelah sholat duhur maka Bapak Ibu langsung menjamak sholat asar. Itu namanya jamak takdim. Di POI lo wewe dua tuna asar 2 rakaat. Jadi pada saat sholat duhur selesai langsung berdiri iqamat. Ya, kalaupun tidak bersama dengan jamaah silakan sholat sendiri karena ketika ke masjid belum tentu kita bersama-sama. Nah, silakan sholat 2 rakaat. Sholat asar namanya jamak takdim. Karena antara Madinah dan Mekah nanti tidak lagi sholat di perjalanan. Oke, setelah itu apakah kemungkinan makan siangnya sebelum duhur atau sesudah duhur? Tapi kebanyakan makan siangnya itu sesudah sholat duhur. Maka Bapak Ibu tidak lagi naik ke hotel, ke kamar. Makanya nanti kalau Bapak Ibu sudah meninggalkan kamar jangan ditutup, jangan dikunci. Siapa tahu ada sesuatu yang dilupa. Ya, sehingga kita mudah mengambilnya. Lalu setelah itu, setelah sholat duhur, setelah makan siang, Bapak Ibu silakan naik ke bus. Lalu berangkatlah kita ke Bir Ali. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini kembali PT Darmawan Tour and Travel melaksanakan manasik umrah untuk pemberangkatan grup tanggal 23 Januari 2023 sebanyak 170 jamaah yang insya Allah akan melaksanakan ibadah umrah. Dan program ini akan didampingi oleh pembimbing ibadah, ada Ustadz Ramdhanil Amutuo dan juga ada Ustadz Andi Eteng yang siap untuk melayani dan mendampingi jamaah sampai ke Tanah Suci melaksanakan ibadah umrah. Alhamdulillah pada grup kali ini ikut bersama PT Darmawan Tour and Travel Bapak Wakil Bupati Wajo bersama istri dan anaknya. Alhamdulillah insya Allah akan bersama-sama dengan jamaah yang lain. Juga pada pemberangkatan kali ini ada jamaah dari Ambon ya, yang ikut bergabung bersama kami dan alhamdulillah PT Darmawan terus meluaskan jaringan sehingga ada jamaah yang ikut dari Ambon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amranese, Wakil Bupati Wajo. Hari ini saya mengikuti salah satu agenda saya, yaitu manasik umroh di PT Darmawan Tour and Travel, salah satu penyelenggara umroh haji dan haji plus di Kabupaten Wajo, yang boleh dikatakan salah satu travel terbesar di Kabupaten Wajo. Insya Allah saya akan berangkat bersama dengan keluarga, istri saya dan satu anak saya, bersama dengan para jemaah lainnya yang berjumlah sekitar 170-an orang yang datang dari berbagai tempat, dari Manado, dari Palu, dari Mamuju dan lain sebagai berikut dengan tentu masyarakat Kabupaten Wajo. Tentu keberangkatan saya hari ini depannya tentu bukan berangkat secara dinas, akan tetapi saya berangkat secara pribadi dan saya diberikan cuti oleh Kemendagri selama 14 hari ke depan mulai tanggal 22 sampai dengan baliknya kami di Kabupaten Wajo. Jadi yang melaksanakan pemerintah itu adalah Bapak Bupati Kabupaten Wajo. Tentu kami minta doa kepada seluruh masyarakat atas keselamatan kami berangkat mulai dari Sengkan dan pulang kembali. Tentu ke Sengkan dan mendapatkan amal ibadah tentu yang sangat mabrur. Mudah-mudahan yang dilakukan pada hari ini terutama kepada jemaah yang akan berangkat pada musim umroh 2023 1444 Hijriah di kelompok 23 kalau tidak salah ya, 23 berangkat ini semuanya juga bisa menjadi. Saya kira demikian. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.